Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing, dan kami boleh masuk dalam suatu persekutuan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Ya Allah Bapa di dalam Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di bawah naungan tuntunan hikmat-Mu. Sehingga pada saat kami membaca, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Firman-Nya tertulis demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat Aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing di dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Jemaat Tuhan, kalau saya bertanya kepada jemaat, apabila kita mempunyai suatu usaha dan usaha kita maju yang begitu luar biasa, artinya keuntungan yang begitu besar di dalamnya, tapi tiba-tiba keuntungan itu lama-kelamaan semakin hari semakin merosot, bahkan merugikan kita. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus? Kalau kita berada di dalam peristiwa tersebut, pasti kita akan mencari tahu. Dan setelah kita tahu, ada saingan kita di dalam usaha kita. Pasti kita akan berpikir, oh ini penyebabnya.
Dan kita harus berusaha. Dan memang kita juga harus mencari jalan keluarnya. Nah, kalau kita berpikir secara positif di dalamnya, maka kita akan melihat, mengkoreksi diri kita. Bagaimana caranya supaya bisa bangkit kembali. Tapi kalau ketika kita mengetahui ada saingan kita, dan kita membencinya di dalamnya, maka disitulah pikiran kita akan menjadi pikiran yang jahat. Dan akan selalu mencari tahu dan akan selalu mencari di mana kelemahan orang tersebut. Ketika kita hidup di dalam kebencian, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang jahat di dalamnya. Setiap kita harus tidur beristirahat sebelumnya, kita sudah merencanakan segala sesuatu yang jahat untuk menjatuhkan saingan kita. Dan ini yang terjadi dalam pembacaan kita di dalamnya. Orang-orang Farisi, bahkan juga orang-orang ahli Taurat, dia merasa disaingi oleh Yesus di dalamnya. Kenapa? Karena pada saat Yesus belum hadir di dalam perjumpaan pelayanannya, mereka mempunyai murid-murid yang begitu banyak di dalamnya. Karena ini merupakan suatu ladang penghasilan yang luar biasa di dalamnya. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mengajarkan dengan luar biasa, wibawa yang begitu luar biasa. Mereka kekurangan pendapatan. Bahkan murid-muridnya lari kepada Yesus. Dan mereka akhirnya sangat membenci Yesus. Mereka berusaha untuk menghilangkan Yesus di dalamnya. Bahkan mereka ingin mencobai Yesus. Salah satunya adalah ketika mereka menangkap seorang perempuan pelacur dan menyerahkan kepada Yesus. Dan mereka ingin melihat jawaban Yesus. Kalau jawaban Yesus ini salah, maka Yesus akan dihakimi atau bisa dirajam dengan batu. Tapi kita sudah tahu jawaban Yesus. Siapa yang berdosa, silakan terlebih dahulu melempar. Semuanya satu persatu. Tidak ada yang berani melempar. Dan Yesus berkata kepada seorang perempuan pelacur ini, jangan lakukan dosa lagi. Aku pun tidak menghukum kau. Dan inilah pikiran-pikiran picik orang-orang yang membenci di dalamnya. Ketika dia tidak mendapatkan rencana ini, tidak berhasil, dia cari rencana lain. Bahkan pada malam hari ini dikatakan bahwa dia memakai orang yang berkuasa, yaitu Herodes, seorang pemimpin di dalamnya. Dia katakan, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu Herodes mempunyai pikiran yang jahat. Walaupun dia mempunyai seorang sahabat, tapi sahabatnya pun tidak terlepas dari bantaian dia. Ketika anak tirinya berulang tahun, Herodes katakan, minta apa? Orang tuanya atau ibunya berkata, minta Yohanes. Dia minta Yohanes Pembaptis. Dipenggal kepalanya. Dan itu langsung dipenggal. Dengan mengatakan Herodes akan membunuh kau.
Pasti orang membayangkan bahwa Herodes itu orang yang sangat kasar, yang sangat jahat, yang tidak pernah mengenal ampun. Temannya pun dibabat. Tapi Yesus tidak pernah takut demikian. Dia melayani, dia datang di dalam dunia ini untuk merubah segala sifat karakter kehidupan manusia yang jahat, supaya manusia kembali hidup berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, dan Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu." Bayangkan, serigala binatang buas itu. "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku." Yesus katakan, Yesus berani menantang semua ini. Apapun yang terjadi risikonya, dia tidak pernah takut menghadapi kehidupan dunia yang begitu jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kalau kita diperhadapkan seperti itu, kita akan pilih dunia. Tapi Yesus tidak pernah demikian. Kenapa Yesus berani? Karena dia melihat Bapaknya. Karena dia percaya kepada Bapaknya, dan Bapaknya akan selalu berserta dan menyertai dia di dalam setiap perjalanan hidupnya. Dan memang dia akhirnya mampu melakukan pekerjaan dan tugas Bapaknya. Setiap pekerjaan, tugas, dan panggilan yang dipercayakan oleh Bapaknya, dia berserah, dia menyerahkan dirinya. Dan dia mampu melewati pergumulan walaupun maut di depan mata dia. Ketika dia mau menuju ke Yerusalem, dan dia tahu bahwa dia akan mati, dia berdoa 3 kali. "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Kehendak Bapaknya di dalamnya. Dia berserah, mau segala pergumulan dia menyerahkan kepada Bapaknya. Sehingga ketika dia berdoa, dia tenang, dia bisa mengatasi, dia mampu melawan pergumulan hidup ini. Banyak orang yang berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon kepada Yesus agar Yesus menguatkan dan memampukan kita mengatasi pergumulan kehidupan kita. Tapi kita tidak dapat melakukannya. Bahkan kita sering stres menghadapi pergumulan tersebut. Karena kita tidak belajar dari Yesus. Berdoa sungguh-sungguh, penyerahan sungguh-sungguh di dalamnya. Dan tidak pernah merasa khawatir menghadapi masalah di dalamnya. Setiap masalah demi masalah, Yesus tidak pernah takut dan khawatir di dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika orang Farisi ingin mengusir dia, Yesus tidak pernah takut. Katakan kepada serigala, "Aku datang mengusir setan dan menyembuhkan." Dan pada hari yang ketiga selesai. Artinya di sini pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Dan tidak ada lagi kuasa maut menguasai kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Tapi apa kenyataannya di dalam kehidupan ini? Mereka tidak mau menerima Yesus. Yesus katakan seperti induk ayam yang mencari anak-anaknya dan melindungi anaknya di bawah sayapnya. Yesus datang mencari anak-anak. Yesus ingin memanggil kembali anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bangsa Israel secara khusus. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Justru dia ingin membunuh Yesus, menghabisi Yesus di dalamnya. Yesus ingin melindungi mereka.
dari serangan-serangan kuasa maut di dalamnya agar mereka tidak kena maut di dalam hidupnya. Sama seperti induk ayam yang menaungi anaknya dengan sayapnya. Ketika ada elang, burung elang, dia lindungi dengan sayapnya dan elang itu tidak akan bisa menangkapnya dan memakannya di dalamnya. Dan inilah Yesus datang. Dia mencari anak-anaknya. Dia mencari dombanya. Dia ingin melindungi kita dari serangan maut supaya maut tidak menguasai kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya dikatakan, tetapi kamu tidak mau. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Tetapi kamu tidak mau dilindungi oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita selalu takut menghadapi setiap masalah. Sedikit ada berita dan sebagainya, ini kita sudah takut di dalamnya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita ada Yesus. Yesus tahu umat manusia itu lemah. Sebelum Yesus menghadapi sengsaranya, sebelum Yesus menghadapi kematiannya, dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan memberikan engkau seorang penolong untuk menyertai engkau. Seorang penolong untuk menyertai engkau. Inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita apabila kita mau hidup benar di mata Tuhan. Tidak merasa takut menghadapi segala peristiwa yang ada di dalam dunia. Tetap tenang, tetap berdoa di dalamnya. Tapi kenyataannya manusia lebih takut dunia daripada Tuhan. Kesibukan, itulah alasan yang ada di dalam kehidupan manusia. Saya sibuk, saya tidak sempat untuk beribadah. Atau kita selalu mengatakan, apa gereja mau memberikan saya makan di dalamnya? Itu. Saya butuh makan, saya butuh minum di dalamnya. Ketika terjadi suatu pergumulan hidup inilah yang begitu menekan beban kita, baru kita datang kepada Yesus. Orang berbicara, datang saja kepada Yesus. Setiap masalahmu akan selesai. Memang benar. Jemaat yang dikasih Yesus, datang kepada Yesus. Kita punya masalah dapat kita atasi seperti Yesus dapat mengatasi masalah. Tapi yang datang orang-orang yang bagaimana dulu? Orang-orang yang tetap setia melakukan setiap perjalanan hidupnya. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kau berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kau tidak melakukan apa yang aku katakan di dalamnya. Artinya ketika kita berdoa, Yesus mendengar. Tapi Yesus katakan, kenapa kau berseru padaku, padahal kau tidak melakukan apa yang aku katakan di dalamnya. Ini. Ketika kita mendapat masalah, kita baru datang kepada Yesus. Itulah yang bahaya di dalamnya. Mengapa doaku tidak dikabulkan? Kenapa Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar, tetapi tidak Tuhan berikan di dalamnya. Supaya manusia mau kembali benar-benar pada Tuhan. Ingat peristiwa penderitaan di Babel. 70 tahun lamanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baru Tuhan dengar, Tuhan bebaskan di dalamnya. Tuhan bebaskan. Kenapa 70 tahun? Generasi penerus digembleng di dalamnya. Yang tadinya anak kecil yang masih bayi, sudah menjadi kakek-kakek, generasi penerusnya baru diselamatkan. Baru dibebaskan di dalamnya. Supaya benar-benar iman kita di dalamnya. Dan Tuhan memakai suatu peristiwa di dalam kehidupan ini. Supaya manusia mau kembali benar-benar di dalamnya. Mengapa peristiwa dunia ini tidak selesai di dalamnya? Banyak orang yang meninggal di dalamnya.
Peristiwa di Babel juga banyak yang meninggal. Orang-orang tua, generasi yang ketiga baru diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita jauh daripada Tuhan, inilah firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan mau hadir ketika pengakuan iman ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pengakuan iman ini terus berjalan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita sering seperti bangsa Israel. Kita sering berbicara bangsa Israel adalah tegar tengkuk. Kita sendiri sering seperti bangsa Israel. Ketika kita jatuh baru kita minta pertolongan sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah tolong lagi, sudah berjalan, ada masalah dan sebagainya, melakukan kehidupan dunia Tuhan hukum, datang lagi, berdoa lagi sama Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan di Yesaya 13, aku jijik melihat persembahanmu. Tuhan jijik melihat persembahan kita. Ketika kita ada masalah kita bertobat, masalah lagi. Ketika itu Tuhan katakan, aku jijik melihat kau berdoa. Kalau tidak ada perubahan di dalam hidupmu. Mari kita perbaharui janji iman kita. Kita katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya kita mau benar-benar hidup untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, kita lakukan untuk Tuhan di dalamnya. Orang yang melakukan untuk Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan di dalam mengasihi dengan sesamanya di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang terjadi hari ini Tuhan pakai. Tuhan ingin lihat sampai di mana kita benar-benar percaya di dalamnya. Banyak sekarang orang yang berdoa. Kalau kita mau lihat di dunia maya di dalamnya, ada orang yang berbicara begini, kita malah melakukan kejahatan. Kata-kata kasar di dalamnya. Apakah orang tersebut adalah orang yang percaya kepada Yesus? Justru orang yang percaya kepada Yesus bisa memberikan kedamaian, bisa mengembalikan kehidupan yang tentram di dalamnya. Sehingga disitulah kita akan mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui peristiwa yang saat ini, kita lihat ke belakang apa yang terjadi ini. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan di dalamnya. Kesibukan-kesibukan sehingga untuk beribadah kepada Tuhan lupa di dalamnya. Ibadah rumah tangga dianggap sepele di dalamnya. Ibadah-ibadah pelkat dianggap sepele di dalamnya karena kesibukan di dalamnya. Hari ini datang terjadi, kita baru memohon sama Tuhan. Belum terlambat. Mari kita kembalikan iman kita, perbaharui kembali iman kita. Kita katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Supaya Tuhan mau hadir bersama-sama kita kembali. Dan kita hadir mau bersekutu kembali bersama-sama dengan umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk memuliakan nama Tuhan dan bersyukur bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Amin.